Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat datang kepada teman-teman setia Safwan Tawakal dimanapun tempatnya berada. Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Yang menjadi pembahasan kita adalah bangkit dari keterpurukan dan kehilangan semangat hidup. Nah, kalimat dua ini adalah dua hal yang berbeda, yaitu bangkit dari keterpurukan dan kehilangan semangat hidup. Kenapa saya memperpadukan kalimat ini? Karena yang membuat kita bangkit itu tentu dari masalahnya kita. Kita telah mengalami suatu masalah yang besar, atau mungkin pada saat ini teman-teman semua dalam kondisi fase-fase yang terpuruknya, ya mungkin teman-teman kehilangan jabatannya, atau teman saat ini sedang mencari pekerjaan tetapi sulit, di sana melamar ditolak, dan udah bekerja tapi di PHK. Kemudian ada masalahnya dari rumah tangganya, mungkin suaminya menceraikannya, atau mungkin istrinya yang bagaimana begitu, atau sahabat rekannya, atau uangnya kehilangan, atau jatuh miskin kembali. Nah begitu ya, jadi baru sehingga kita menemukan masalahnya dari keterpurukan kita yang tadi sudah saya paparkan, untuk membangkitkan semangat kita kembali ya. Karena dengan adanya masalah itu kita menjadi down, tidak mau berbuat apa-apa, sehingga kehidupan kita, perasaan kita menjadi tidak tenang dan nyaman. Kita mau bertumbuh, berkembang, tetapi sulit karena pikiran kita tidak merasa nyaman dan tenang. Oleh karenanya teman-teman sahabat Safwan Tawakal yang selalu senantiasa setia menonton video Safwan Tawakal, ada kemarin yang komen di video saya itu, Pak, saat ini saya sedang berada di fase terburuk-buruknya, doakan semoga saya memiliki jalan keluarnya. Nah, jadi untuk jalan keluar dari masalah kita itu teman-teman, filsafatnya adalah tergantung dari diri teman-teman sendiri. Biar saya yang ngomong seperti ini memberikan kemasukan, inspirasi, memberikan pemahaman, tetapi kalau teman-temannya sendiri tidak mencernanya, tidak memasukkannya ke dalam pikirannya, maka itu semua juga menjadi sia-sia. Jadi sesimpelnya saja ya saya berikan teman-teman, supaya teman-teman mungkin legowo menerima kenyataan atau fakta realita dalam kehidupannya ini ya. Semua kita hidup di dunia ini pasti memiliki suatu permasalahan, dan masalah itu berbeda-beda mungkin yang sedang kita hadapi. Tetapi percaya saja bahwa semua masalah itu pasti akan dapat terlewati. Teman-teman tenang saja. Justru karena dengan banyaknya masalah yang teman hadapi, itu akan menumbuhkan teman-teman menjadi jauh lebih baik, jauh akan menjadi berkembang pesat dari yang sebelumnya. Kategorinya ya, ingin suatu perkembangan yang lebih pesat daripada sebelumnya. Saat ini ya, saya juga mengalami hal yang sama seperti apa yang teman-teman alami. Saya juga merasakan bagaimana kepahitan, kesedihan teman-teman yang saat ini teman rasakan. Hanya saja teman-teman ya, kita sebagai manusia jangan terlalu monoton di permasalahan itu.
kalau kita monoton di masalah itu, maka kita justru akan terjerumus, akan tertarik oleh masalah itu sendiri. Ya, karena hidup ini adalah tidak lain dari hukum tarik menarik. Semakin kita dilema, ya, semakin kita memikirkan suatu masalah yang sudah terjadi, maka kita akan semakin ditarik oleh masalah itu, sehingga kita tidak bisa untuk membangun kehidupan kita atau masa depan kita yang baru menjadi jauh lebih baik dan menjadi yang cemerlang. Karena pada dasarnya hidup kita itu tentu ingin suatu kebahagiaan dan kesenangan, tetapi kebahagiaan dan kesenangan itu memiliki tuntutan, ya. Hal apa yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan suatu kebahagiaan itu. Kita tidak akan bahagia, kita tidak akan tenang kalau pikiran kita ini terisi oleh masalah-masalah yang terpuruknya kita. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman bagaimana untuk menghilangkan suatu masalah itu, supaya teman bangkit dari masalahnya, dari keterpurukannya itu. Pertama yang harus teman lakukan itu adalah istirahat sejenak. Artinya teman-teman, istirahat sejenak itu teman-teman lakukanlah istirahat dengan melakukan sholat ibadah, atau melakukan duduk sejenak dengan meditasi, ya. Itu artinya teman-teman akan merenungkan masalah yang teman-teman hadapi baik saat ini maupun di sebelumnya, ya. Nah, kira-kira yang membuat jadi masalah itu bisa dihilangkan, artinya teman-teman renungkan masalah kebahagiaan dan kesenangannya di masa-masa sebelumnya, teman-teman. Di sebelumnya, sebelum mungkin teman-teman menjadi orang sukses, atau mungkin sebelum menghadapi masalah itu, ya, kebahagiaan apa yang teman-teman pernah rasakan di sebelumnya itu. Nah, bayangkan masalah yang dulu begitu senang dan bahagia itu, pasti saya rasa teman-teman sendiri akan tersenyum bahagia sendiri-sendirinya, ya, dengan mengingat masa-masa bahagia yang seperti itu, sehingga masalah yang Anda hadapi pada saat itu akan hilang, ya. Nah, kedua, teman-teman itu, ya, usahakan untuk senang gembira dengan selalu berbagi, dengan cara bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa apa yang teman-teman hadapi saat ini, dan sih teman-teman dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, ada rezekinya, ada yang masalah yang ya bersyukur saja, nikmati hidup ini, agar teman-teman itu bisa berbagi juga bersama dengan lainnya, baik itu masalah maupun rezeki yang didapatkannya. Ketiga, ya teman-teman, target teman-teman saat ini itu apa? Apa yang membuat teman-teman itu di fase keterpurukannya? Bayangkan di sana ketika teman-teman menjalankan hidupnya, ketika pada saat itu bahagia, senang, kemudian ditemukan suatu masalah, berarti teman-teman pikirkan berarti fase-fase apa yang salah di sana, dan fase-fase kelebihan apa yang teman-teman miliki pada saat itu sehingga menjadi orang yang berhasil. Nah, itu teman-teman, tinggal kalau teman-teman itu tulis di sebuah buku, sampaikan, pikirkan, kemudian laksanakan. Kalau teman-teman berkata bagaimana caranya untuk merubah diri menjadi yang terbaik agar bangkit dari keterpurukannya, ya nggak ada orang yang bisa membangkitkan keterpurukan kita. Kita hanya bisa diberikan inspirasi, masukan, pandangan, tinggal teman sendiri yang mencernanya, teman sendiri yang menjalankannya. Karena hidup ini bukan dijalankan oleh orang lain, melainkan dari tubuh kita sendiri.
Jadi kitalah yang bagaimana untuk merubah diri kita itu. Kemudian yang terakhir teman-teman ya, yang terakhir itu adalah teman-teman lakukan, jagalah fisik dan mentalnya teman-teman. Jangan sampai karena dengan kondisinya pada keterpurukannya, jadi fisik dan mentalnya jadi down. Teman-teman harus selalu menjaga dan merawatnya. Teman-teman makanlah makanan yang bergizi dan sehat, jaga kesehatan selalu dengan olahraga dan lain sebagainya. Semoga ini video bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.